Haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM, yaitu gunakan masker, bawa sajadah, cuci tangan, dan jaga jarak. Bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan masker, kami ucapkan terima kasih. Dan yang masih belum sempurna menggunakan masker, silakan disempurnakan dulu. Kemudian bagi para jamaah yang masih ada di lantai 1, segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stok-stok yang masih kosong. Yang berikutnya, bagi anak-anak, nanti kalau ada khutbah Jumat jangan main HP sendiri. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Nurul Wasfodo, khatib Jumat Ustadz Heru Yunantan SAG dari CMM Malang, Imam Ustadz Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah para bapak-bapak sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 3.538.882 rupiah. Pemasukan pekan ini 5.360.000 rupiah. Jumlah pekan ini 8.898.882 rupiah. Pengeluaran 2.380.000 rupiah. Saldo akhir 6.518.882.000. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah. Saldo PPNH pekan ini min 14.133.344 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 121.520.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Cicilan tanah 300 juta rupiah. Pengumuman dari takmir, 1 kultum subuh dilaksanakan setiap hari ba'da subuh. Kemudian kajian rutin Sabtu malam pekan kedua Ustadz Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Kemudian Rabu malam ketiga Ustadz Husnul Amin SPDI MPDI. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesudah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khatib mengingatkan, berwasiat, mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang guru yang satu saat guru ini hendak memberikan sebuah pemahaman atau penjelasan kepada para muridnya. Di hadapan kelasnya sudah terlihat beberapa alat peraga. Di situ sudah disiapkan ada ember, ada batu, ada kerikil, ada pasir, kemudian ada air. Sang guru ini hendak memberikan sebuah pemahaman, sebuah penjelasan bagaimana caranya agar ember yang terbatas ini itu dapat terisi secara maksimal dari barang-barang yang sudah ada di depan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang dilakukan oleh guru agar ember ini bisa terisi secara maksimal adalah dia mengambil barang yang paling besar, yaitu batu. Batu dimasukkan satu persatu sampai akhirnya nampaklah penuh. Guru kemudian bertanya, apakah ember ini sudah penuh? Maka jawabannya tentu belum. Di sela-sela batu itu kemudian dia mengambil barang yang lebih kecil daripada batu, yaitu kerikil. Kerikil dimasukkan sedikit demi sedikit dan ternyata bisa sampai akhirnya penuh. Apakah ember ini sudah penuh? Guru kemudian bilang belum. Dia mengambil barang yang lebih kecil daripada kerikil, yaitu pasir. Dimasukkan pelan-pelan sampai bisa. Apakah sudah penuh? Ternyata belum. Dia ambil barang yang paling kecil, yaitu air. Barulah kemudian dikatakan ember itu sudah penuh dengan barang-barang yang ada di depan secara maksimal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan makhluk kita yang bernama manusia ini barangkali bisa kita ibaratkan dengan ada sebuah ember. Ember adalah barang makhluk Allah yang penuh dengan keterbatasan. Sebesar-besarnya ember pasti ada ukurannya. Demikianlah pula manusia. Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan usia, keterbatasan waktu, kesehatan. Jadi segala sesuatu pasti ada ukurannya, ada batasnya. Maka hal yang terpenting, bagaimana agar kemudian kehidupan manusia itu bisa terisi secara maksimal. Sederhana dari apa yang telah dipraktekkan oleh guru ini tadi. Hendaklah kehidupan agar manusia itu memberikan makna yang besar adalah dia harus mengambil barang yang paling besar dulu untuk kemudian membangun dirinya. Janganlah kehidupan hal yang sepele, yang remeh, yang menjadi sampah itu kemudian terlalu banyak mempengaruhi pikiran, rasa, hati manusia. Kehidupan manusia akan bisa mulia, akan menjadi besar ketika dia memasukkan barang yang paling penting dulu untuk kemudian dia masukkan dalam dirinya. Apa barang yang paling penting? Hal yang paling penting yang harus senantiasa kita masukkan dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting dalam kehidupan manusia itu apa? Tidak lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekayaan, tidak ada harta yang lebih penting, yang lebih mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali iman kepada Allah, kecuali ketakwaan.
Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Maka berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari, ketika kesempatan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk kemudian kita isi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada di dalam salah satu firman Allah yang ini memberikan sebuah penjelasan tentang karakter orang yang beriman dengan baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 71 menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum 'ala ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim." Kalau kita berbicara tentang iman tentu banyak sisi yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 71 ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, informasi kepada kita. Bagaimana kemudian kita ini menjadi orang yang beriman dengan baik, dengan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu kita jadikan catatan. 3 karakter orang dikatakan itu beriman. Yang pertama adalah penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum 'ala ba'd. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, karakter yang dimiliki adalah dia suka menolong atau suka membantu. Jadi karakter orang yang pertama dikatakan itu beriman dengan benar adalah dia memiliki ruhul ukhuwah. Semangat untuk senantiasa berukhuwah. Bukan saja bahkan terhadap sesama muslim, di luar muslim pun perintah agama kita adalah agar kita senantiasa menjaga hablum minannas dengan baik. Oleh karena itu ukuran kesolehan dalam agama kita dikatakan orang itu baik, dikatakan orang itu soleh, bukan orang yang panjang sujudnya, bukan orang yang baca Qur'annya baik, fasih, bukan orang yang sudah berhaji beberapa kali, bukan. Tapi orang yang dikatakan soleh, bahkan di dalam ayat ini dikatakan dia memiliki karakter ruhul ukhuwah, semangat untuk senantiasa menyambung hablum minannas dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kehadirannya memberikan arti, memberikan nilai kebaikan bagi orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan senyum saja itu akan bisa memberikan satu kebaikan. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter orang yang beriman di dalam surat 9 ayat 71 adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ruhud dakwah. Jadi yang pertama ruhul ukhuwah, yang kedua karakter orang yang beriman adalah ruhud dakwah, semangat untuk berdakwah, semangat untuk menjadi seorang dai. Dengan kata-kata simbol semangat beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita orang yang beriman, prinsipnya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang di luar agama kita, orang-orang yang zalim, mereka sebaliknya beramar munkar nahi ma'ruf. Suka atau tidak suka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bersyahadat, ketika kita sudah mengaku diri kita sebagai orang yang muslim, mukmin, maka sesungguhnya kita semua adalah seorang dai. Maka sesungguhnya kita ini punya kewajiban yang sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan potensi kita masing-masing. Dai itu tidak harus sama dengan mubalik. Kalau mubalik memang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, potensi, kemampuan untuk berdakwah melalui lisannya, melalui ceramahnya, melalui tablighnya. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya berdakwah tidak harus dengan ngomong. Berdakwah tidak harus dengan berbicara. Berdakwah tidak harus dengan tabligh, tidak. Kita semua punya potensi yang sama untuk berdakwah sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa berdakwah melalui lisan, maka ada banyak pintu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan.
dengan harta kita. Tadi takmir menyampaikan bahwa masjid ini sedang dalam proses pembebasan tanah atau pembangunan. Maka tidak bisa lepas, kita masing-masing punya kewajiban. Bagi mereka yang memiliki harta, dengan harta itulah dia berdakwah. Kalau kemudian dia tidak punya harta, tidak ada kemampuan untuk menyampaikan tabligh, maka juga dia bisa berdakwah dengan cara apa? Bahkan hanya dengan diam saja, berdoa saja, itu sudah memberikan satu kebaikan. Jadi tidak ada alasan kemudian seseorang muslim itu tidak ikut menjadi seorang dai. Kita semua adalah seorang dai yang di situ ada kewajiban, ada perintah untuk senantiasa ketika ada sebuah kebaikan, amar ma'ruf dia di depan, dan ketika ada sebuah kemungkaran dia juga di depan untuk menolaknya. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter orang beriman di dalam surat 9 ayat 71 adalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Ruhul ibadah. Jadi ruhul ukhuwah, ruhul dakwah, dan yang ketiga adalah ruhul ibadah. Semangat untuk hablum minallah dengan baik, semangat untuk beribadah dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mensimpulkan, Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dari sekian banyak bentuk ibadah itu dengan kata-kata salat. Wa yuqimunas shalah. Allah tidak sebutkan kata-kata wa yuqiminul Quran. Orang yang bacaan Al-Qur'annya baik, orang yang sudah berhaji, orang yang zakat dan sebagainya. Bukan, ukurannya adalah orang yang menegakkan salat. Artinya apa? Salat bagi agama kita, salat menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut ajaran agama kita adalah sesuatu hal yang sangat penting dan tidak boleh kita remehkan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan rukun Islam itu ada 5. Satu-satunya rukun Islam yang tidak boleh ditinggal itu hanya salat saja. Orang Islam enggak apa-apa enggak zakat. Kalau dia tidak mampu, malah dikasih zakat dia. Orang Islam juga enggak apa-apa untuk kemudian tidak melaksanakan puasa Ramadan walaupun itu kewajiban. Kalau dia sakit, orang Islam juga enggak apa-apa enggak haji kalau belum ada kesempatan. Tapi kalau ada orang Islam enggak sholat, belum pernah saya dengarkan satu dalil pun yang membolehkan orang itu tidak sholat. Tidak ada. Paling banter rukhsah, keringanan saja. Jama' dan qashar itu pun tetap dikerjakan. Jadi tidak ada alasan satu pun yang membolehkan orang tidak sholat. Oleh karena itulah selagi di dalam agama kita sangat luar biasa, protek dari Allah, Al-Quran maupun hadis, agar kita tidak main-main dengan masalah sholat ini. Tegak dan runtuhnya agama seseorang tergantung dari sholatnya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman hadama faqad hadamadin. Oleh karena itulah jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, ya, sedikit lagi, itu hanya ada 2 istilah, orang yang meninggalkan sholat dan dua-duanya buruk. Apa itu? Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dia dihukumi kafir. Na'udzubillah. Insya Allah kita tidak termasuk golongan ini. Kenapa? Atau saat kapan orang itu meninggalkan sholat dan dihukumi kafir? Ketika dia meninggalkan sholat dan dia tidak merasa berdosa, tenang-tenang saja, dan bahkan menganggap itu bukan bagian dari kewajibannya. Na'udzubillah. Betapa banyaknya saudara kita yang hari ini, saat ini begitu mudahnya melalaikan melaksanakan sholat Jumat seperti yang kita kerjakan. Bainal muslim wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan antara kemusliman dan kekufuran adalah sholatnya. Man taraka sholata faqad kafara jihadan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan saja kafir dia. Jadi ukurannya bukan karena KTP-nya Islam atau bukan Islam. Bagaimana orang itu mengerjakan sholat. Yang kedua, yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat di dalam Al-Quran disebutkan dia sebagai orang yang munafik. Orangnya namanya munafik, penyakitnya namanya nifak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ada 3 cirinya. Siapa mereka? Hal yang pertama kata Allah, dikatakan orang itu punya penyakit nifak.
adalah ketika dia wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau dia diperintahkan diajak melaksanakan salat, menegakkan salat, malas. Salah satu tafsir daripada kata-kata malas ini adalah kusala ini adalah ketika dia suka menunda-nunda, suka mengakhir-akhirkan. Zuhur jadi asar, asar jadi maghrib, maghrib jadi isya, begitu seterusnya. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi bagian kebiasaan, nauzubillah, itu adalah makna daripada kusala. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyatakan, asqalu 'alal munafiqina min salatil isya wal fajr. Cukuplah dikatakan orang itu dikatakan munafik, ya, ketika dia suka meninggalkan dua waktu, yaitu subuh dan isya. Yang memberatkan bagi orang munafik itu dua waktu saja. Subuh abot, isya juga berat. Mudah-mudahan kita insyaallah dijauhkan dari sifat nifak ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati watil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullah akbar.